selamat siang. Bersama saya Saiful Amin SPDI. Di sini saya bertugas sebagai tim supervisi yang dibentuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyupervisi dari rekan-rekan kita majelis guru. Dan berkesempatan pada siang hari ini yang akan saya supervisi, kita perkenalkan terlebih dahulu. Ini Bapak Muhammad Syarifuddin. Beliau adalah selaku kepala jurusan dan sekaligus guru pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor pada jurusan TPSM. Baik, gimana Bapak Arif? Apakah sudah siap akan kita supervisi? Sama siap. Insya Allah siap, alhamdulillah. Baik, sebelum kita supervisi, banyak hal yang ingin kita tanyakan maupun yang ingin kita lihat dari tim supervisi. Yang pertama mengenai bagaimana perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada masa pembelajaran darurat ini. Oke, kita lihat bagaimana Pak Arif, kira-kira perangkat pembelajarannya ada? Di sini sudah saya siapkan Pak. Kebetulan ada RPP dari RPP yang daring ataupun RPP yang sebelum masa pandemi Pak. Sudah lengkap ya? Dari masa pandemi maupun masa normal iya, ada semuanya. Sudah ada. Kemudian minggu efektifnya sudah ada ya. Kemudian untuk program semesternya ada. Seluruhnya sudah kita siapkan Pak. Ini sungguh sangat lengkap sekali begitu Pak Muhammad Arif ya. Baik, mungkin bisa kita lihat sama-sama ya. Di sini mungkin sudah banyak juga yang dilakukan oleh Bapak Arif dari segi perangkat pembelajaran maupun laporan pembelajaran ternyata sudah juga ada di sini ya. Oke, ini masa PJJ. Baik, tidak memperpanjang mukadimah Bapak. Baik, di sini ada instrumen yang harus saya isi tentunya. Nah, ini harus berdasarkan dari pengamatan ya. Pengamatan dari saya terhadap bagaimana cara pembelajaran dari Bapak Arif kepada peserta didik tentunya yang nanti akan menggunakan aplikasi apa Pak yang digunakan? Nanti kita akan menggunakan, pertama kita menggunakan Google Classroom dan kemudian menggunakan Zoom. Google Classroom dan Zoom Meeting tentunya ya. Wah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari siswa, atensi dari siswa bisa lebih banyak lagi, begitu kita harapkan. Oke, baik, bisa kita mulai Bapak? Sudah. Oke, kalau bisa kita mulai. Baik, mungkin dari saya pendahuluan hanya sekian terlebih dahulu. Kita lanjut proses pembelajaran dari Bapak Muhammad Syarifuddin. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya pandemi ini akan lekas selesai dan kita dapat berjumpa kembali seperti biasa atau sedia kalanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar baru, yaitu di KD 3.2, yaitu mengenai sistem pendingin. Nah, di sini ada kita masuk ke dalam sistem pendingin yang sebelumnya kita masuk ke pelajaran yang lalu, yaitu di sistem memahami mekanisme sistem katup ya. Sekarang kita masuk ke dalam KD yang kedua, yaitu sistem pendingin atau mengidentifikasi sistem mekanisme sistem pendingin. Nah, sebelumnya kita absen terlebih dahulu, mungkin ada yang tidak hadir. Kalau yang sepertinya hanya sedikit atau beberapa yang hadir ini ya. Nah, ini ada Alfadi, ada Andika, ada Ardiansa, ada Bagus, dan Sanoval, ada Daud, ada Dedi. Nah, kemudian ada Dimas Alfandi. Kelas 10 ya. 10 orang atau berapa ya? Oh, satu ada masuk lagi, Dion. Kemudian ada Eko. Oke, 14 orang. Yang lain kemana? Ya, semoga kedepannya kita nanti bisa lebih aktif mengikuti pembelajaran Zoom ini. Ya, terima kasih telah hadir di Zoom meeting kita. Mari kita masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu dalam KD memahami prinsip kerja sistem pendingin. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami fungsi sistem pendingin ya,
Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis atau dari komponennya dari sistem pendingin. Nah, fungsi itu sendiri, jadi fungsi dari sistem pendingin itu adalah ketika terjadi sebuah pemanasan atau sebuah kendaraan itu mengalami over suhu atau suhunya naik, maka ada sebuah komponen atau sistem yang mendinginkan dari komponen tersebut. Kalau kita analogikan, manusia berlari, ya, manusia berlari, kemudian ada keringat. Nah, keringat itulah yang menjadi pendingin dari tubuh manusia tersebut. Nah, itu fungsinya. Jadi untuk mendinginkan komponen atau untuk menjaga agar temperatur tetap pada kondisi kinerjanya, ya. Nah, jadi temperatur atau suhu yang sesuai itu untuk memudahkan untuk bekerja. Jadi kalau kita kerja terlalu panas itu kan juga tidak nyaman, ya. Nah, mesin juga seperti itu. Apabila mesin panas, ya mesin juga harus minta didinginkan, ya. Kemudian sebagian besar tenaga itu akan hilang karena panas, ya. Nanti bisa terjadi pemuaian, ya. Akan terjadi yang namanya overheat. Nah, itu akan efeknya akan semakin buruk nanti ketika digunakan untuk menggunakan atau mesin itu akan digunakan terus-menerus, nanti akan semakin memburuk, ya. Kemudian suhu yang sesuai membuat kondisi itu menjadi lebih baik, itu fungsi pendingin. Jadi kalau sepeda motor itu kondisi mesinnya terjaga, maka performanya juga terjaga, gitu ya. Bukan hanya sekedar dingin atau sekedar panas, yang penting panas kemudian sepeda motor makin bagus, tidak. Artinya ketika temperatur itu terjaga, maka kondisi mesin itu juga baik, ya. Nah, itu fungsinya. Jadi fungsinya adalah mendinginkan dari komponen mesin. Ya, fungsi sistem pendingin di sepeda motor itu agar temperatur terjaga atau temperatur mesin itu terjaga pada kondisi yang optimal. Nah, itu ya. Nah, kita masuk ke dalam tipe-tipe pendingin yang ada di sepeda motor. Tipe-tipenya itu ada apa saja? Ada 3. Ada tipe pendingin udara alami, kemudian ada pendingin udara tekan, kemudian ada pendingin cooling, ya, atau pendingin menggunakan air, ya. Nah, yang pertama pendingin udara alami atau natural air cooling. Nah, biasanya ini kalau di sepeda motor yang biasa itu dia terdapat sirip-sirip, ya. Kalau di sepeda motor itu ada sirip-sirip. Nah, fungsinya itu bukan hanya sekedar untuk bagus-bagusan saja, tidak. Tetapi fungsinya adalah untuk membelah udara agar udara semakin kecil, yang mengubah partikel udara tersebut semakin kecil sehingga mudah untuk mendinginkan dari komponen mesin, ya. Jadi menggunakan udara alami dengan komponen sirip-sirip yang berada pada bagian mesin. Kita contohnya kalau di sepeda motor ada Yamaha Vega ZR, ada Vega R, Jupiter Z. Nah, itu dia masih menggunakan sirip. Bagian kepala silinder dan blok silindernya dia menggunakan sirip. Jadi pendinginannya menggunakan udara alami, tidak menggunakan udara tekan, tidak menggunakan cairan, ya. Menggunakan kipas radiator yang didesain sedemikian rupa supaya angin itu mengarah pada mesin, ya, supaya dia mengarah pada mesin, agar semuanya itu bisa menggunakan semua udaranya itu mengarah pada bagian mesin atau diarahkan. Akhirnya apa? Kipas tadi itu dapat mendinginkan mesin, yaitu tidak menggunakan udara bebas, ya, tapi menggunakan udara tekan, kan gitu. Tapi tetap di komponennya ada tetap dia menggunakan ada siripnya, kan gitu. Itu fungsinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga fungsinya, yang pertama atau jenisnya ada pendinginan menggunakan air atau kita sebut sebagai water cooling, ya. Nah, water cooling ini itu adalah sistem aliran tertutup, ya, yang mengalirkan air pada silinder dan silinder head. Jadi pendinginannya tidak menggunakan pendinginan udara luar, udara bebas, tetapi dia menggunakan air. Nah, fungsinya air ini itu apa? Fungsinya air ini untuk digunakan untuk mendinginkan air atau mendinginkan mesin, ya. Jadi yang mendinginkan mesin itu adalah air, bukan radiator, ya. Radiator itu mendinginkan air. Nah, yang mendinginkan mesin itu adalah air,
Ya, jadi air mengambil panas dari mesin, kemudian didinginkanlah air itu di radiator tersebut. Nah, gitu ya. Nah, setelah air mengambil panas dari mesin, air akan kembali ke radiator. Ya, itu dia. Itu dia. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut. Nah, jadi ini adalah aliran air pada sistem radiator. Yang pertama dia dari radiator, kemudian jadi dibagi dua ya. Air itu ketika panas nanti dia hanya berputar pada area mesin saja, belum didinginkan di radiator. Tapi ketika panas nanti air termostat akan membuka, kemudian air itu dialirkan ke radiator ya, sehingga air itu dinginkan di radiator. Nah, mungkin itu aja dulu yang bisa kita sampaikan hari ini, karena materi terlalu banyak, jadi kita bagi potong-potong karena kondisi dan situasi kita saat ini tidak bisa menjadikan semuanya sempurna. Artinya apa? Ketika kita bisa membuatnya semaksimal mungkin itu bagus, tapi kalau tidak bisa ya semampu kita saja, gitu ya, memberikan materi. Nah, sekarang kita masuk seksi tanya jawab. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Andika? Motornya Yamaha. Motor Yamaha itu yang menggunakan radiator air. Yang pertama dia ada yang namanya sepeda motor Yamaha Fiction. Itu menggunakan radiator atau sistem pendingin air. Nah, gitu ya. Kemudian yang menggunakan air lagi ada banyak, ada R15, ada WR, ada WZ, banyak ya yang menggunakan air radiator yang digunakan untuk sistem pendingin. Itu juga NMAX, Yamaha NMAX itu juga menggunakan air radiator. Ada yang lain? Bagas, bagus. VGR itu termasuk dia sistem pendingin udara bebas, ya. Udara bebas. Jadi sistem pendingin udara bebas, ya. Iya, dia pendingin udara bebas yang digunakan untuk mendinginkan mesinnya. Jadi dia nggak pakai air. Ada yang lain? Oke. Ada? Mungkin cukup itu saja yang perlu kita sampaikan, ya, yang harus kita sampaikan. Intinya tetaplah kita bersemangat di dalam melakukan pembelajaran, ya, walaupun kita jarak jauh, ya tetap semangat, gitu ya, tetap semangat, untuk ininya, tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya, gitu ya, jangan sampai kendor, tetap berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Jangan lupa menggunakan cuci tangan dan masker, ya, karena kita tidak tahu kapan kita terkena atau di mana yang ada virus yang kita tahu. Jadi selalu tetap jaga kebersihan, cuci tangan dan menggunakan masker, jauhi yang namanya kerumunan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah hadir di dalam meeting Google Classroom ini atau meeting Zoom, ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Sarifudin. Ini luar biasa ternyata ilmunya yang dibagi kepada Ananda semua yang ada di rumah ya, melalui pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tadi kita lihat responnya juga luar biasa dari Ananda semua ya. Kalau kita lihat tadi lebih 70% valid ya. Ya, alhamdulillah. Yang lain mungkin masih proses, ya kan? Mungkin seperti itu. Baik, Bapak Arif, terima kasih banyak. Ini luar biasa ilmunya yang dibagikan. Mudah-mudahan kedepannya kondisi kita menjadi kondisinya lebih baik kembali, bisa kita belajar dengan normal sesuai dengan biasanya. Baik, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.